بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, kita sudah masuk ke babu majaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi. Bab pembahasan tentang dhimmatillah dan dhimmati nabiyhi. Dhimmah itu adalah janji Allah dan janji nabinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Surat An-Nahl ayat 91. Wa aufu, tunaikanlah, bi ahdillah, akan janji Allah, idza ahadtum, jika kalian telah menjanjikannya. Wala tanqudu, janganlah kalian batalkan. An-naqdu itu adalah mengurai apa yang telah dikumpulkan, diurai satu persatu. Al-aiman, janji, ba'da taukidiha, setelah mengukuhkannya. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kalian telah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kafil, jamin. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Sebelum kita melanjutkan, kita ingatkan kepada bapak ibu yang memiliki anak, mohon anaknya dijaga dengan baik, karena di belakang tukang sedang bekerja, lubang-lubangnya banyak dan di bawahnya siap besi menampung, menusuk yang sangat tajam. Nah, mohon jangan dibiarkan lepas mereka main sendiri, karena dikhawatirkan sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan. Mohon itu diperhatikan. Sehubungan dengan itu juga, kita lagi sedang pembangunan. Silakan siapa yang mau berinvestasi untuk akhiratnya, silakan menghubungi panitia. Dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang membangun bagi Allah masjid, walaupun sebesar tempat burung bertelur, bukan masjid satu utuh, tapi seukuran burung bertelur, sarangnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini adalah hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk mengikut serta di dalam pembangunan masjid.
walaupun sekecil apapun, ya, maka itu tidak akan sia-sia dan akan diberikan balasan dan ganjaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Muallif, yakni pengarang, mencantumkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa an Buraidah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu fi khasatihi bitaqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menunjuk seorang pemimpin, komandan atas tentaranya atau regu, utusan regu yang kecil, ya, tentara yang dengan jumlah yang sedikit, awsahu fi khasatihi, maka Nabi memberikan wasiat kepada pemimpin tadi dengan apa? Dengan takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wa man ma'ahu minal muslimina khaira, dan orang-orang bersamanya diberikan wasiat dengan kebaikan, diberlakukan dengan baik. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ughzu bismillahi fi sabilillah, peranglah, seranglah dengan nama Allah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ughzu, seranglah, peranglah. Wala taghlu, jangan melampaui batas. Wala taghduru, janganlah berkhianat. Ghadar itu ketika ada yang bikin janji lalu kita engkari janji itu. Atau misalkan dibilang, ayo datang ke sini saya akan lindungi, tahunya tidak kita lindungi, itu namanya ghadar. Wala tumatsilu, jangan mutilasi, jangan dicencang-cencang, jangan matanya dicongkel, telinganya dihilangkan, hidungnya tidak boleh ditamtsil, yakni dimutilasi. Wala taqtulu wadidan, jangan dibunuh anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, jika kamu berjumpa dengan musuhmu dari orang musyrik, maka ajak mereka kepada 3 hal. Fa ayyatuhunna ma ajabuk faqbal minhum wa kaffa anhum, manapun dari salah satu dari 3 tadi dia penuhi, dia pilih, maka terimalah darinya dan tahanlah dirimu dari menyerangnya. Summa du'hum ila Islam, kemudian ajaklah dia ke dalam Islam. Fa in ajabuk faqbal minhum, kalau seandainya dia memenuhimu maka terimalah. Summa du'hum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin, lalu ajaklah mereka itu untuk berpindah dari kampung mereka ke kampung muhajirin, orang-orang muslim. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin, dan beritahu mereka jika mereka melakukan itu semua maka mereka memiliki hak apa yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin, dan dia memiliki kewajiban
apa yang diwajibkan kepada orang-orang muhajirin. Fa in abau, apabila mereka tidak mau pindah, ayatahawwalu minha, untuk pindah dari tempat itu, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka beritahu kepada mereka bahwa mereka itu sama dengan orang-orang Arab pedalaman dari kaum muslimin yang berpindah-pindah di padang pasir. Yajri alaihim hukmullah ta'ala wa la yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa yujahidu ma'al muslimin. Hukum Allah tetap berlaku kepada mereka, tapi mereka tidak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang dan juga tidak dapat dari harta dari musuh, kecuali mereka ikut berperang bersama kaum muslimin. Fa inhum abau, jika mereka enggan untuk tidak masuk Islam, maka minta kepadanya upeti. Boleh dia tetap dengan agamanya, tapi diberlakukan kepada kewajiban untuk bayar pajak upeti. Fa inhum ajabuka, jika mereka memenuhimu untuk itu, faqbal minhum wa kaffa anhum, maka terimalah dan tahanlah diri, jangan menyerang mereka. Fa inhum abau, untuk membayar jizyah juga tidak mau, diajak Islam juga tidak mau, ya, fasta'in billah wa qatilhum, minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka, ya. Wa in hasart, jika engkau bisa mengepung, membaikot ahlul hisn, orang yang berada di benteng itu, fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyyih, mereka memintamu agar mereka diturunkan, ditetapkan di dalam janji Allah dan Rasulnya, di bawah naungan Allah dan Rasulnya. Fala taj'al lahum dhimmatallah wala dhimmata nabiyyih, jangan diberikan mereka janji Allah dan nabinya. Walakin ij'al lahum dhimmatak wa dhimmata ashabik, jadikan dia di bawah kekuasaanmu atau janjimu dan janji sahabat-sahabatmu. Fa innakum, sesungguhnya kalian, antaghfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min antaghfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiy. Sesungguhnya kalian, jika melanggar janjimu dan janji sahabatmu, itu lebih mudah, lebih ringan ketimbang kalian melanggar, membatalkan janji Allah dan nabinya. Wa in hasarta ahlul hisn, kalau seandainya kalian sudah mengepung orang yang berada di benteng, fa aradu an tunazzilahum ala hukmillah, mereka pengen diberikan kepada mereka hukum Allah, fala tunazzilhum ala hukmillah, jangan kamu beri mereka hukum Allah, walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusiba fihim hukmallah amla, akan tetapi berilah kepadanya hukummu, keputusanmu, karena engkau tidak tahu apakah engkau tepat memberikan kepada mereka hukum Allah atau tidak. Rawahu Imam Muslim. Bab ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan bab yang sebelumnya juga, dan ini merupakan bab-bab yang agung. Apa itu? Pembahasannya adalah dalam hadis Imam Muslim, hadis Buraidah tadi, yang menjadi titik poin kita adalah idza hasarta ahlal hisn, apabila engkau telah membaikot atau mengepung, ya,
orang yang berada di benteng, maka mereka ingin ingin kamu menjadikan mereka janji Allah dan Rasulnya, maka jangan jadikan bagi mereka janji Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jadikanlah janji mereka janjimu atau janji sahabatmu. Kenapa? Karena engkau tidak menjaga janji-janjimu atau janji sahabatmu lebih gampang, lebih mudah, lebih ringan daripada tidak menjaga janji Allah dan Rasulnya. Hal ini adalah dalam rangka mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah SAW. Karena pengagungan kepada Allah, mengagungkan Allah di dalam bermunajat dan memohon serta beribadah kepada Allah, wa fil muamalah, dan dalam hubungan sesama manusia, merupakan bagian dari kesempurnaan tauhid. Mengagungkan Allah di dalam beribadah kepadanya dan mengagungkan Allah di dalam muamalah sesama manusia, itu merupakan kesempurnaan tauhid. Di dalam bab ini pengagungannya dalam sisi hubungan sesama manusia, karena orang yang ditangkap tadi, yang dikepung, dia pengen janji Allah dan Rasulnya. Nah, ini dalam hubungan kita yang kita tangkap dan kita sandra, dan ini dalam kondisi yang sulit, yang sempit, karena dia dalam kondisi, orang tadi dalam kondisi terkepung, dan ini juga dalam kondisi jihad. Kalau dalam kondisi jihad bagaimana? Kita di depan kita adalah musuh. Sekarang musuh itu minta ditangguh atau misalkan menyerahkan dirinya. Maka karena itu pengagungan kepada Rabb, dalam kondisi berhubungan dengan manusia, walaupun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi jihad, maka seorang hamba harus tetap dia mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia menghormati Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi seperti itu, dengan mengagungkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yaitu dengan mengagungkan janji Allah dan Rasulnya. Boleh jadi misalkan kita dalam kondisi yang sempit, seperti ketangkap seorang pencuri yang selalu kita cari. Sudah letih sebulan, 2 bulan kita cari, ketangkap dia. Bagaimana rasa kita? Mungkin kita pengen melampiaskan rasa kekesalan kita. Nah, pada saat itu dia minta janji, misalkan, saya mau pengen janji Allah. Maka kalau janji Allah harus dihormati. Nah, di sini Nabi kita Muhammad SAW mengatakan jangan, tapi jadikan janjimu dan janji sahabatmu. Kenapa? Kalau janji tadi kita sudah berikan janji, boleh jadi kita melanggarnya, itu lebih ringan ketimbang kita melanggar janji Allah dan Rasulnya. Hal ini adalah dalam rangka kesempurnaan tauhid, bahwa seseorang hendaklah dia menjaga kemuliaan dan kehormatan Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat yang pertama, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, tunaikanlah janji Allah. Termasuk nazar, tadi kita sudah bahas. Nazar itu termasuk janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita menunaikan janji itu.
Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Janganlah kalian menggugurkan janji-janji setelah memperkuatnya. Ya, janji boleh jadi apakah itu perjanjian, dan juga termasuk kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang beriman, tunaikanlah janji, termasuk kontrak. Jika seseorang sudah melakukan kontrak kerja yang sudah disepakati dari awal, maka dia wajib menunaikannya. Kontrak kerja lebih utama daripada ibadah sunat. Kenapa? Karena kontrak kerja adalah wajib yang harus ditunaikan. Ibadah sunat itu tambahan. Pernah dikisahkan bahwasanya anak buahnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala minta untuk izin sholat duha. Beliau tidak izinkan. Ya, kalau seandainya kita kerja dengan seorang ustadz misalkan, atau seorang guru yang kita agungkan, ya Pak, saya pengen sholat duha. Oh, nggak boleh, harus kerja di sini. Gimana perasaan kita? Waduh, ini lebih parah lagi dengan orang kafir nih. Ya, sholat sunat aja nggak dibolehkan? Enggak, itu adalah janji Anda bahwa kerja Anda itu diimbangi atau diberikan imbalan dengan gaji. Kecuali dalam perjanjian disebutkan boleh sholat duha, maka tunaikan. Ya, begitu juga janji bagi orang yang punya semangat, yang orang bujang ini, orang lajang, karena pengen dapatkan anak gadis orang, apapun janji dia telan semua, pokok dapat dia. Ya, maka ini jangan semena-mena kita mengatakan, itu nanti bisa aja lah diatur belakang, pokoknya iya akan aja lah dulu. Enggak, harus ditunaikan janji itu. Kecuali kalau yang memiliki perjanjian tadi menggugurkan, itu adalah haknya. Tapi kewajiban kita wajib menunaikan janji. Ya, nah Syekh Albani tadi tidak membolehkan dia sholat duha karena kewajiban dia adalah bekerja. Baik, itu termasuk di dalam rangka menunaikan janji. Dan banyak sekali ayat dan hadis Nabi memerintahkan kita menunaikan janji. Baik, wajib kita menunaikan janji, menepati janji atau juga sumpah. Ya, al-ahdullah itu juga bisa diartikan dengan sumpah. Maka wajib kita menunaikan sumpah yang telah kita janjikan dalam sumpah itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengagungkan Allah, mengagungkan hak Allah. Mungkin kita bersumpah, demi Allah, wallahi saya akan menjalankan ini dan ini dan itu. Ya, maka itu adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari awal kita mengatakan sudah tidak, tapi tetap juga kita mengatakan wallahi saya akan menjalankan ini dan itu, berarti kita sudah melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan berhubungan dengan tauhid. Baik, maka janji Allah wajib ditepati. Apabila menyelisihi atau ingkar janji atau membatalkannya, maknanya dia tidak mengagungkan Allah. Ya. Baik. Hadis di atas yang telah kita bacakan tadi dan kita terjemahkan, terdapat di dalamnya adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala
janganlah diberikan seseorang, janganlah diberikan janji Allah dan Rasulnya, ya, akan tetapi berikanlah janji dia. Kenapa? Karena khawatir nanti dia tidak bisa menunaikan janji tadi, maka berarti dia tidak mengagungkan Allah. Maka kita harus hati-hati di dalam masalah ini. Ini adalah peringatan bagi orang yang bertauhid atau para penuntut ilmu yang betul-betul memberikan perhatian kepada ilmu. Hendaklah jangan cepat-cepat keluar dari ungkapannya atau perbuatannya yang menunjukkan perbuatan itu tidak selaras, tidak sejalan dengan ilmu yang dituntutnya. Ya, ketika kita ahli tauhid, mengagungkan tauhid, mengagungkan Allah, maka hendaklah perbuatan kita juga selalu dalam rangka mengagungkan Allah. Kalau seandainya kita adalah orang yang sudah belajar tauhid, maka berusahalah tepat janji. Sudah kita tahu dengan hukum menepati janji, hendaklah kita pelajari, kita anukan. Kalau tidak, nanti orang makus akan berpandangan berbeda dengan kita, apalagi zaman sekarang ini. Ya, selalu kita mengatakan saya mengaji sunnah, saya begini, saya begitu, saya begini begitu. Tapi realita perbuatan kita tidak menunjukkan. Apa kata orang? Bajangguinya. Tapi kerajo sama orang lain. Tapi kecilnya juga giko. Tapi kecilnya juga salafi. Loh, kok enggak seperti itu? Kok enggak begini? Ya, maka oleh karena itu, bagi kita yang membawa tauhid, yakni panji tauhid, membawa panji sunnah, hendaklah kita selalu memuliakan sunnah dan memuliakan tauhid. Kenapa? Agar orang tidak memandang remeh terhadap sunnah dan tauhid itu sendiri. Kalau diri kita, terserahlah mereka mau injak kedudukan kita, mau diinjak, silakan. Tapi jangan sempat kita yang membawa panji ini, ya, karena gara-gara kita membawa panji ini orang meremehkan sunnah, meremehkan tauhid. Maka karena itu, ya, jangan sedikit-sedikit kita tempelkan kepada tauhid, sunnah dan yang lainnya. Nah, ini yang dikatakan di dalam pembahasan ini. Jangan kita mengatakan zimmatullah, zimmatun nabi, janji Allah, janji Rasulnya, hukum Allah, hukum Rasulnya. Ya, belum tentu kita ini tepat. Ya, sebagaimana yang katakan misalkan memang kita tidak ada salahnya kita menggolongkan diri kita kepada salafi. Tidak ada salahnya. Karena salaf itu adalah masa, generasi yang diberi rekomendasi oleh Allah dan Rasulnya, sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan kita memang berharap untuk bisa meniti langkah-langkah mereka dan mengikuti langkah-langkah mereka. Ini adalah cita-cita yang bagus. Tetapi jangan sedikit-sedikit kita ngomong saya salafi, saya salafi. Tapi perbuatan kita tidak pernah menggambarkan bagaimana akhlaknya orang-orang terdahulu. Akhirnya orang akan melecehkan. Ya, dampaknya apa? Orang akan melecehkan sunnah, orang akan melecehkan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama besar. Gara-gara apa? Gara-gara kita sedikit-sedikit menyandarkan kepada mereka. Kalau kita mau menyandarkan kepada mereka, penyandarannya bagus, tapi harus diiringi dengan perbuatan kita. Nah, ini inti dalam kajian kita ini, sehingga Syekh mengatakan di sini, ya, coba kita lihat. Fayambagi an tastahdir, hendaklah engkau
mengingat annan nas yanzuruna ilaik, bahwasanya manusia melihat kepada pribadi kita, ya, khasatan fi hadzal zaman alladhi huwa zamanu syubhin asyabahin wa zamanu syubahin wa zamanu fitnah. Apalagi pada zaman sekarang, zaman syubhat, zaman fitnah. Ala annaka tahmilu sunnah, ya, orang akan melihat kepadamu bahwa engkau adalah orang yang memikul sunnah, membawa sunnah, membawa panji sunnah, wa tahmilu tauhidan, membawa tauhid, wa ilman syar'iyyan, membawa ilmu syar'i, fala tu'amilhum illa bi syai'in fihi ta'zimur rabb. Janganlah kita bergaul dengan mereka kecuali dengan cara kita mengagungkan Allah, ya, hatta taj'al ulaika yu'azzimuna Allah bi ta'zimika lahu. Hendaklah mereka itu mengagungkan Allah dengan cara apa? Dengan kita mengagungkan Allah. Kalau kita mengatakan bergembira, bersyukur dengan kita menjalankan sunnah, maka hendaklah kita ajak orang kepada sunnah ini dan kita mengagungkan sunnah, sehingga mereka juga ikut mengagungkan sunnah. Wala tastahin bi sya'nil yamin. Dia katakan ini jangan anggap remeh dalam permasalahan sumpah, permasalahan janji. Wala takhfir dhimmatallah. Jangan membatalkan janji Allah. Lianna dzalika munqisu li athari ma tahmiluhu min al-ilmi wad-din. Karena perbuatan itu, kalau kita adalah orang yang sudah ngaji tapi sering ingkar janji, kalau kerajo paling maleh, ambillah sikapnya manajemen afwan ya akhi. Kenapa terlambat? Aduh ya akhi, begini. Ayo akhi. Mana kita yang menunjukkan nanti kita datang ngaji-ngaji tapi janji nggak ditepati, berhutang, ya, lalu hutangnya sebulan menjadi setahun, setiap dijanjikan ditagih macam-macam misalkan. Orang akan melihat, ini janji-janji apa ini? Nanti orang akan mengatakan, ya, dia akan menyalahkan apa? Menyalahkan sunnah, menyalahkan tauhid, menyalahkan ilmu syar'i yang telah kita pelajari, ya. Dia tidak menyalahkan kita secara pribadi, tidak. Tapi dampaknya apa? Kenapa? Karena kita tidak menjalankan, karena kita tidak mengagungkan. Kalau kita mengagung sunnah, mengagungkan tauhid, mengagungkan Al-Quran, tentu kita jaga itu semua. Bekerjalah dengan disiplin. Bekerjalah kita dengan serius. Ya, banyak misalkan, ya macam-macam lah orang. Penilaian masyarakat itu tidak seperti penilaian kita. Boleh jadi kita menilai kepada substansi permasalahan. Kalau mereka tidak, mereka melihat kepada kostum, ya, dilihat misalkan bajilbabnya, bacadarnya, tapi tetap juga akhlaknya sama dengan yang lain. Ya, itu penilaian masyarakat. Mereka tidak tahu dengan kondisi kita yang sebenarnya. Boleh jadi pada saat itu kita memiliki uzur, tapi mereka tidak akan melihat kepada uzurnya. Ya, apalagi kalau seandainya memang kita termasuk tipe yang tidak memperhatikan itu. Ya, kita sendiri yang tidak mengagungkan sunnah, bagaimana orang lain akan mengagungkan sunnah? Kita sendiri yang tidak mengagungkan perjanjian, bagaimana orang lain akan mengagungkan perjanjian? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka menyempurnakan tauhid, maka hendaklah hal-hal yang seperti ini yang terkadang kita anggap itu adalah sepele, janji, maka jangan sering suka berjanji. Berjanjilah kalau seandainya kita mengetahui bahwa kita bisa menepati janji itu. Kalau tidak, lebih baik kita katakan maaf, saya tidak bisa. Ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz, ana mau nanya, haid ana datang 1 minggu sebelum yang darah banyak datang.
Ada datang satu hari terus berhenti, kemudian baru datang seminggu, kemudian datang yang darah haid yang banyak. Syukran Ustaz. Taib. Kapan, ini yang bagi bertanya, kapan Anda bisa menentukan itu adalah darah haid? Ya, apakah dalam bentuk warnanya atau bagaimana? Kita harus perhatikan. Makanya saya mengajak sekali semuanya, ibu yang udah berkeluarga atau yang belum berkeluarga, coba perhatikan darah. Misalkan bikinlah kelompok-kelompok 10 orang 10 orang. Nah, bikin mulai dari datang haidnya dia perhatikan. Ya. Dia perhatikan model apa darahnya, kemudian tanggalnya. Coba selama 3 bulan dicoba. Ya, dibikin penelitian. Nanti kita akan bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam. Karena yang 10 itu belum tentu seragam haidnya. Sehubungan dengan tadi, coba diperhatikan darah haidnya itu. Apakah kita bisa membedakan darah haidnya atau tidak? Kalau seandainya sebelum seminggu datang haid yang banyak, datang seminggu sebelumnya datang darah sekali, lalu terputus, seminggu setelah itu baru datang haidnya misalkan yang banyak. Nah, boleh jadi yang satu tadi adalah istihadah. Wallahu a'lam. Apakah akikah wajib ditunaikan oleh bapaknya dalam kurung suami, atau suami atau bapaknya belum juga kalau seandainya bapaknya belum juga menunaikan akikah padahal ia mampu dan anaknya sudah besar, maka apakah kewajiban itu bisa pindah kepada istri? Enggak. Walaupun istri mampu, kewajiban dalam rumah tangga adalah bapak atau suami. Ya, tidak ada kewajiban bagi istri. Kalau istri mau membantu tidak merupakan wajib, nggak apa-apa kalau seandainya mau, dan itu adalah kemuliaan darinya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang Islam menikah dengan orang non-Islam dan menghasilkan anak? Apakah hukumnya? Dan jatuh kemana, kepada anak zina atau bagaimana? Perlu ditanya dulu, siapa yang Islam, siapa yang non-Islam. Kalau seandainya yang perempuan Islam, muslimah, dan yang laki-laki non-Islam, maka haram hukumnya. Mereka harus dipisah. Selamanya kalau mereka melakukan hubungan itu tetap hukum zina. Bagaimana anaknya? Anaknya adalah anak syubhat. Maka dia, anaknya digolongkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya yang perempuan adalah non-Islam, yang laki-laki adalah muslim, maka itu dibolehkan. Ya, asalkan pendidikannya adalah pendidikan Islam. Wallahu a'lam. Ana bingung dengan kontradiksi dhaifnya hadis mauquf dan mursal dengan hal-hal berikut. Ayat-ayat Al-Quran Al-Baqarah 143 dan Ali Imran 110, Taubat 100, Al-Fatih. Perlu kita ketahui bahwa di dalam masalah hukum kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun seperti rekomendasi Al-Quran di dalam surah Taubah ayat 100, As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Rekomendasi ini adalah rekomendasi bahwa bukan dalam rangka pembuatan hukum, akan tetapi bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita mengikuti mereka adalah dalam rangka memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan di dalam pencetusan hukum. Hadis mauquf adalah hadis yang dhaif. Kalau seandainya ada pencetusan hukum di dalamnya, tidak bisa kita ambil. Hadis mursal, apa itu hadis mursal? Ma rafa'u tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in yang meriwayatkan dari Nabi. Dia tabi'in, tapi dia katakan
an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia ketemu dengan Nabi? Berarti ada yang terputus jaringannya. Maka dia menjadi lemah. Ulama memberikan syarat-syarat bisa diterima itu jika seandainya ada riwayat yang sahih yang telah menetapkan hukumnya. Ya. Kalau seandainya tidak ada yang menetapkan hukumnya dari hadis yang sahih, maka hadis itu tidak bisa diterima. Wallahu a'lam. Sehubungan dengan pertanyaan yang tadi tentang tanda syukur, maka kita bersedekah ke panti atau mentraktir kawan. Mana yang lebih utama, bersedekah ke panti atau mentraktir kawan? Lihat kondisi. Kalau panti asuhannya orangnya di sana keuangannya banyak, kawan-kawan yang kita ini ada kawan-kawan yang kere, ya udah ke kawan lebih bagus. Ya, lihat kondisi. Orang tua umur 80 tahun sudah pikun, pakai pempes, maka saatnya sholatnya tetap sah. Kadang pipisnya sudah merembes ke singletnya. Kalau yang seperti itu, yang pertama, apakah bapak ini masih sadar dan tahu dengan apa yang dikerjakannya, atau dia termasuk seperti anak-anak? Kalau dia sudah kembali kepada kelakuan anak-anak, sudah gugur kewajiban, berarti dia tidak berakal. Ya, kalau seandainya dia dia masih sadar, dia masih tahu, ya, dia tidak seperti anak-anak kelakuannya, namun dia punya penyakit bahwa tidak bisa sering pipis, maka ketika dia mau sholat, kita ganti pempesnya, ya, lalu disuruh dia berwudu, ganti pempesnya, kemudian dia sholat. Dalam sedang sholat mungkin boleh jadi keluar sedikit-sedikit, maka itu termasuk dalam penyakit silsilatul baul. Ya, dia teruskan sholatnya. Kalau mau sholat lagi, dia harus berwudu kembali. Wallahu a'lam. Kalau sholat 5 waktu, berarti 1 hari 5 pempes. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.